Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahsul Masail Senin 9 Rabiul Awal 1442 Hijriah 26 Oktober 2020 Masehi. Satu, masalah tulisan di nisan. Bagaimanakah hukum membuat tulisan di nisan seperti menulis nama mayit, tahun lahir dan tahun wafatnya? Jawab, hukum asli penulisan di batu nisan adalah makruh berdasarkan larangan dari Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Imam Tirmidzi, kecuali jika penulisan tersebut bertujuan agar bisa dikenal dan mudah untuk diziarahi, maka hukumnya tidak makruh dengan syarat tulisan tidak melebihi sekedar hajat yang diperlukan saja. Bahkan hukum penulisan tersebut bisa menjadi sunnah bila di kuburan ulama, para wali dan orang soleh. Di aslinya itu nulis-nulis di kuburan itu enggak baik, itu makruh itu sebetulnya. Ini dilihatkan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW itu melarang untuk menulis di kuburan. Ini riwayatnya Muslim ini. An Jabir qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyubna 'ala al-qabri aw yujassasa aw yaq'uda 'alaihi aw yuq'ada 'alaihi wa naha ayyuktuba 'alaihi. Hadha haditsun sahih 'ala syarti Muslim. Syaratnya Imam Muslim. Masalah ngijing kuburan, membuat kijing kuburan, yaitu membangun satu bangunan di kuburan itu kuburannya dibangun, kuburannya itu bukan atas kuburannya. Atas kuburannya juga enggak boleh, kuburannya juga enggak boleh. Kasih semen maksudnya itu. Bagaimana kita menyikapi kijing yang ada di pemakaman umum pada zaman sekarang? Jawab, pada dasarnya membangun kijing di pekuburan umum dalam agama adalah tidak diperbolehkan. Tetapi kalau sudah terlanjur, maka yang berhak menghancurkan hanya pemerintah, bukan perorangan. Yang boleh menghapus kijing-kijing yang ada di kuburan umum itu hanyalah pemerintah saja, bukan perorangan. Habis membaca kitab kemudian membawa hammer kemudian diwacali sendiri, ya enggak boleh itu, nanti malah jadi masalah. Karena di pekuburan umum itu sebetulnya kalau memang itu kuburan sudah lama begitu, sudah hancur itu bisa dimasuki dengan orang lain lagi, sehingga kuburan itu enggak habis-habis. Jadi bisa masukkan lagi begitu. Tapi kalau semuanya di kijing, akhirnya tidak bisa dimasuki orang lain lagi. Wallahu a'lam. Lupa pemilik barang titipan, ini sudah pernah dibaca juga. Ini contohnya adalah seorang namanya Ja'far, adalah santri yang tertib dan rajin. Ketika ia mendapat giliran khirasah, datanglah seorang wali santri dengan menitipkan makanan untuk diberikan kepada anaknya yang berada di pondok. Ini dikatakan santri yang tertib dan rajin itu, kalau ini enggak tertib dan rajin, kalau disuruh memberikan malah dimakan sendiri. Maka dikasih kata-kata tertib dan rajin. Katanya, Kang, tolong kasihkan ini kepada anak saya si Hamzah, kata si wali santri tadi. Kemudian wali santri itu pergi. Beberapa saat kemudian Ja'far langsung bergegas mencari si Hamzah, santri yang dimaksud. Tetapi ternyata sebelum ia menemukan santri yang berhak menerima titipan tersebut, ia lupa namanya. Jangan mau tanya lagi sama wali santrinya sudah pulang. Siapa tadi namanya itu?
Ya namanya lupa. Lupa itu kadang-kadang itu dikarenakan setan. Ama angsanihu illa syaitan an adzkura. Orang itu lupa itu biasanya kurang baca ayat kursi. Itu setan tok itu otaknya. Makanya habis dikasih nasihat lupa, ngaji lupa, full setan. Banyak baca ayat kursi, nanti kan enggak banyak lupa. Itu biar enggak lupa-lupa bagaimana Pak? Banyak baca ayat kursi. Insyaallah nanti kan enggak lupa. Pertanyaan, karena si Ja'far lupa dengan nama santri yang berhak menerima titipan dan ia khawatir makanan tersebut akan rusak atau basi, bolehkah ia memakannya? Ini lupa membawa berkah. Boleh, boleh memakannya dengan niat menyelamatkan harta orang lain. Dan begitu kan dia dapat pahala walaupun enggak dapat makanannya. Jika diperbolehkan, apakah ia wajib mengganti dan kepada siapa ia harus mengganti? Ia wajib mengganti kepada pemilik barang tersebut jika suatu saat pemiliknya datang atau dia ingat nama pemilik titipan tersebut. Setelah makanannya habis, pemiliknya datang. Tadi orang tuaku nelpon katanya kamu dikasih titipan untuk dikasihkan aku. Oh kamu ternyata, saya lupa namanya. Ya wes sudah tak makan, nah saya takut rusak, busuk. Gimana ini? Diganti berapa harganya? Kasih. Kalau enggak diganti ya kamu dapat ganti dari Allah pahala. Atau habis makan terus ingat, nah itu langsung dia mungkin belikan dengan yang sama atau minta halalnya. Hukum sulap. Bagaimana hukum sulap? Jawabannya adalah haram apabila berupa sihir, ya jelas sihir itu haram. Kalau bukan sihir maka ditafsil. Kalau menimbulkan mafsadah maka haram. Kalau tidak menimbulkan mafsadah maka boleh saja. Jadi kalau sulapnya itu tidak, sulap bukan sihir ya, sulapnya itu tidak membahayakan manusia atau menipu manusia, menipu sehingga orang itu tertipu, nah itu kan itu tidak masalah. Tetapi kalau itu kalau menipu itu bermasalah, itu haram, walaupun itu sulap bukan sihir. Dan ada sebagian orang itu dia bisa sulap kemudian menipu orang dengan cara ini loh, seret gitu, tampak ini daun terus menjadi duit, hanya seperti itu. Ini kalau kamu membayar aku 100.000 nanti bisa jadi 100 juta. Nah, pengenmu berapa? Nah, kalau saya tuh pengennya itu 1 miliar tuh. Ya kalau bayarnya banyak kalau gitu, 1 juta kasih aku. Nah, tapi jangan dibuka sebelum 3 hari. Nah, ini sudah di dalam kotak ini ada 1 miliar. Nah, itu nipu itu namanya. Itu sulapnya dibuat untuk nipu. Nah, itu yang segitu itu jelas-jelas haram. Tapi kalau hanya untuk hiburan begitu saja masih dibolehkan. Wallahu a'lam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih alif baina qulubi ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma asim sultanan nasira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Alhamdulillah.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفاه. ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وصبا كل صب لهبوب نسيم صباه. وكسيت الأرض بعد الطول جدبها من النبات حللا سندسية وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجاني جنى. Jangan lupa di subscribe ya, like, komen, makasih.